Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 1307620109 dari Prodi Kimia kelas A tahun 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa. Sebelum saya menjelaskan alat dan bahan yang nantinya digunakan dalam percobaan praktikum ini, serta cara kerjanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu senyawa asam basa, teori asam basa yang dikemukakan oleh beberapa ahli, serta indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa termasuk indikator alami di dalamnya. Suatu zat dapat diklasifikasikan menjadi asam atau basa didasarkan pada karakteristik zat-zat tersebut di dalam air. Suatu zat dapat dikatakan asam apabila mempunyai rasa masam, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dan dengan basa dapat bereaksi membentuk garam ditambah air. Sedangkan suatu zat dapat dikatakan basa apabila mempunyai rasa pahit, licin, dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan secara singkat dan rinci mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai asam basa. Pertama, ada teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang mengandung hidrogen, dan jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa hidroksida yang ada dalam air akan terurai menjadi ion hidroksida dan ion logam. Kedua, yaitu ada teori Bronsted-Lowry yang mengemukakan bahwa asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Teori yang ketiga yaitu teori Gilbert and Lewis atau yang biasa kita kenal dengan teori Lewis yang menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Selanjutnya, ada indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan asam atau basa organik yang mempunyai satu warna jika konsentrasi hidrogen lebih tinggi dan pada suatu harga tertentu, dan warna lain jika konsentrasi itu lebih rendah. Indikator asam basa ini memiliki sifat yang dapat berubah pada pH yang berbeda-beda. Sifat inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk mengetahui nilai pH suatu larutan. Dengan mengetahui pH dan perubahan yang terjadi, maka kita akan melihat suatu senyawa ini asam atau basa, atau dengan kata lain kita dapat mengidentifikasikan bahwa senyawa ini asam atau basa. Terdapat macam-macam indikator yang dapat menentukan asam basa. Yang pertama ada kertas lakmus. Yang kedua ada indikator universal. Yang ketiga ada indikator sintetik seperti bromtimol biru, indikator phenolphthalein atau biasa kita sebut dengan indikator PP. Lalu ada metil merah dan sebagainya. Dan yang keempat ada indikator alami. Indikator alami ini seperti bunga kembang sepatu yang saya gunakan pada percobaan praktikum kali ini. Lalu ada bunga telang, lalu ada kubis merah dan kol ungu, serta lain sebagainya. Alasan saya tertarik dan akhirnya memilih judul praktikum penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa. Hal ini dikarenakan mudahnya dalam mendapatkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. Cara kerjanya juga yang dapat dilakukan di rumah tanpa harus ke laboratorium, namun tetap menghasilkan hasil yang optimal. Selain itu, alasan saya tertarik juga dikarenakan indikator alami ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah untuk didapatkan dan dibuat ekstraknya, namun tetap dapat menentukan suatu larutan asam atau basa, sama halnya dengan menggunakan indikator sintetik ataupun indikator-indikator lainnya. Selain itu, harganya pun jauh lebih murah jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Namun, tidak semua tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami.
karena syarat untuk dijadikannya indikator alami ini adalah memiliki karakteristik warna, sehingga ekstraknya dapat menghasilkan perubahan warna yang berbeda-beda nantinya. Oleh sebab itu, saya memilih bunga kembang sepatu sebagai indikator alami yang saya gunakan. Hal ini dikarenakan bunga kembang sepatu memiliki pigmen antosianin di dalamnya, sehingga nanti akan menghasilkan perubahan warna yang berbeda-beda. Berikut merupakan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan praktikum penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa. Pertama, ada cobek dan ulekan yang berfungsi untuk pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu. Lalu ada 4 buah wadah, ada 4 buah gelas plastik. Lalu ada 2 buah sendok, saringan, 2 buah jeruk nipis, lalu ada sabun cair, cuka, baking soda, air secukupnya, ada bunga kembang sepatu. Saya gunakan 10 buah bunga kembang sepatu dalam percobaan praktikum ini, di mana bunga kembang sepatu ini berfungsi sebagai indikator alami yang saya gunakan. Tidak lupa ada juga label sebagai penanda yang digunakan untuk menandai wadah dan gelas plastik. Ada pula gunting yang digunakan untuk menggunting bunga kembang sepatu pada saat proses pembuatan ekstrak. Adapun langkah kerja yang pertama dalam percobaan praktikum penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa, yaitu membuat ekstrak bunga kembang sepatu. Pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu ini dilakukan dengan 4 perlakuan yang berbeda. Untuk pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang pertama, yaitu 1 buah kembang sepatu digunting kecil-kecil. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan kita dalam proses penghalusan. Kemudian dimasukkan ke dalam ulekan dan ditambah 3 sendok makan air. Bunga kembang sepatu yang nantinya sudah dihaluskan, disaring dengan menggunakan saringan dan dipindahkan ke dalam gelas kecil, lalu sisihkan. Tidak lupa, gelas kecilnya itu kita beri label agar tidak tertukar. Ini adalah ekstrak bunga kembang sepatu 1 yang tadi sudah saya haluskan dan sudah saya saring, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjut kepada pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang kedua. Sebenarnya pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang kedua ini sama saja seperti pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang pertama. Hanya saja pada pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang kedua ini kita menggunakan 2 buah bunga kembang sepatu, yang mana digunting kecil-kecil, lalu kembali dimasukkan ke dalam ulekan, kita haluskan kembali dan ditambahkan 3 sendok makan air. Setelah itu, kita saring dan kita pindahkan ke gelas kecil yang lain, lalu kita beri label pada gelas kecil tersebut.
Ini merupakan hasil dari ekstrak bunga kembang sepatu yang kedua. Selanjutnya kita membuat ekstrak bunga kembang sepatu yang ketiga. Sama saja seperti langkah-langkah sebelumnya, namun pada pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang ketiga ini, kita menggunakan 3 buah bunga kembang sepatu dengan ditambahkan 5 sendok makan air. Jika dirasa bunga kembang sepatunya sudah halus, seperti ini, ya kurang lebih seperti ini, bisa kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan lupa kita saring. Dan gelas kecilnya ini kita beri nama atau kita beri label dengan tulisan ekstrak bunga kembang sepatu 3. Seperti ini. Dan kita saring menggunakan saringan. Kita saring sampai ampas dan airnya benar-benar terpisah, sehingga kita mendapatkan air ekstrak bunga kembang sepatu. Nah, ini merupakan pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang keempat atau pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu yang terakhir. Untuk langkah-langkahnya sama saja seperti langkah-langkah pada sebelumnya, namun yang membedakan ini menggunakan 4 buah bunga kembang sepatu. Kita beri label terlebih dahulu untuk gelasnya, dan kita potong-potong kecil-kecil atau kita gunting kecil-kecil 4 buah bunga kembang sepatu. 4 buah, dan kita masukkan ke dalam ulekan. Kita potong kecil-kecil agar memudahkan kita dalam proses penghalusan dengan ulekan ini. Setelah itu kita tambahkan nantinya 8 sendok makan air ke dalam bunga kembang sepatu yang sudah kita gunting ini dan kita haluskan. Delapan sendok makan air kita tambahkan. Bisa kita tambahkan 4 sendok makan terlebih dahulu, lalu kita haluskan. Setelah itu baru kita tambahkan kembali 4 sendok makan air. Nah, saat sudah hampir setengah halus, kita kembali tambahkan 4 sendok makan air.
dan kembali kita haluskan. Saat bunga kembang sepatunya ini sudah halus, kita bisa kembali menyaringnya seperti pada langkah sebelumnya dengan menggunakan saringan, dan kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang sudah tadi kita beri label. Ini adalah hasil dari ekstrak bunga kembang sepatu yang keempat. Selanjutnya kita menyiapkan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk diujikan dengan indikator bunga kembang sepatu yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah ada air putih secukupnya. Lalu akan saya tambahkan 2 sendok makan soda kue. Satu, dua sendok makan soda kue. Lalu kita aduk hingga soda kue dan air ini tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan air perasan jeruk nipis ke dalam wadah yang berbeda. Bisa 2 sendok makan air perasan jeruk nipis, atau bisa kita samakan pula dengan ketinggian larutan yang sebelumnya tadi sudah kita bikin. Kurang lebih segini, kita bisa perkirakan ketinggiannya agar sama. Kita potong jeruk nipisnya, lalu kita masukkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian nanti kita beri label. Langkah selanjutnya yang kita buat yaitu menyiapkan larutan air sabun dengan menggunakan sabun mandi cair. Sebelumnya wadahnya sudah saya isi dengan air dengan ketinggian sama dengan larutan sebelum-sebelumnya. Kita masukkan 2 sendok makan sabun cair. Kita akan melakukan uji senyawa pada larutan yang pertama, yaitu larutan soda kue yang akan ditambahkan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu yang pertama. Ekstrak bunga kembang sepatu pertama yang sebelumnya sudah kita buat, kita masukkan 2 sendok teh ke dalam larutan soda kue. Lalu kita goyang-goyangkan hingga terlihat perubahan warna. Selanjutnya, melakukan pengujian terhadap larutan air perasan jeruk nipis yang ditambahkan dengan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu 2. Lalu kita goyang-goyangkan. Larutan terlihat berubah warna menjadi warna merah muda. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian dengan larutan cuka. Ditambahkan dengan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu 3 yang sebelumnya sudah kita buat. Kita masukkan 2 sendok teh ke dalam cuka.
Lalu kita goyang-goyangkan. Ya, terlihat ya bahwa terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang sedikit pekat. Yang terakhir ada uji larutan sabun cair dengan kita tambahkan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu 4. Lalu kita amati perubahan warna yang terjadi. Kita goyang-goyangkan ya. Terlihat dia berwarna menghitam. Ini adalah hasil perubahan warna yang terjadi setelah kita tambahkan 2 sendok teh indikator alami ekstrak bunga kembang sepatu. Yang pertama itu ada soda kue, di mana sebelumnya soda kue ini berwarna bening, sedikit keruh. Setelah kita tambahkan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu menjadi menghitam. Lalu yang kedua ada air perasan jeruk nipis yang kita tambahkan dengan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu 2. Warnanya berubah menjadi merah muda. Bisa dilihat merah muda. Sebelumnya warna larutan air perasan jeruk nipis ini berwarna kekuning-kuningan gitu ya. Ini perubahan warna yang terjadi pada cuka yang kita tambahkan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu. Terlihat bahwa perubahan warnanya itu merah muda, namun lebih pekat jika dibandingkan dengan air perasan jeruk nipis. Lalu yang terakhir ada sabun cair yang kita tambahkan dengan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu 4. Perubahan warnanya ini menghitam jika dibandingkan sebelum ditambahkan ekstrak. Berdasarkan hasil percobaan praktikum penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa menunjukkan bagaimana perbedaan respon dari setiap bahan yang digunakan saat ditambahkan indikator alami bunga kembang sepatu. Adanya perubahan warna ini dikarenakan adanya perubahan struktur dari senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada bunga kembang sepatu, yakni pigmen antosianin. Di mana pigmen antosianin pada pH kurang dari 1 akan berwarna merah, dan apabila pH dinaikkan menjadi kurang dari 4, maka akan terbentuk karbinol base tidak berwarna. Hal ini menyebabkan suatu senyawa bersifat asam. Sedangkan pada pH lebih dari 6 akan mengalami perubahan bentuk struktur menjadi anhidrobase sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi biru hingga menghitam. Hal ini menyebabkan suatu senyawa bersifat basah. Pada penggunaan jumlah kembang sepatu dan air yang sedikit sudah menunjukkan bagaimana degradasi perubahan warna yang terjadi. Seiring dengan bertambahnya jumlah kembang sepatu dan air, warna yang terlihat semakin pekat. Hal ini terjadi pada percobaan 3 dan 4. Namun, meski menggunakan jumlah bunga kembang sepatu dan air yang sedikit, sudah cukup untuk mengidentifikasikan suatu senyawa itu asam atau basa. Hal ini berarti membuktikan bahwa bunga kembang sepatu dapat dijadikan sebagai suatu indikator alami sebagai identifikasi senyawa asam atau basa, sehingga dapat menjadi alternatif bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana sifat keasaman maupun kebasaan dari suatu senyawa atau bahan-bahan yang ingin diketahui tanpa harus mencicipinya dengan indera perasa. Penelitian ini juga dapat sekaligus menjadi salah satu upaya dalam menuju pencapaian keberlanjutan di bidang kimia melalui pemanfaatan bahan-bahan alami yang mudah didapat, murah, dan ramah lingkungan. Sehingga kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yaitu bahwa bunga kembang sepatu memiliki struktur senyawa antosianin pada setiap kondisi yang dapat membuat perubahan warna pada setiap bahan yang diujikan. Berdasarkan hasil perubahan warna yang terjadi, dapat disimpulkan pula bahwa cuka dan air perasan jeruk nipis sama-sama berwarna merah muda. Ini merupakan larutan asam.
Lalu soda kue dan sabun cair yang ditambahkan 2 sendok teh ekstrak bunga kembang sepatu bersifat basah karena larutan berubah warna menjadi kehitaman. Dengan demikian terbukti bahwa dengan penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami dapat mengidentifikasikan suatu senyawa itu asam atau basa. Sekian percobaan praktikum penggunaan kembang sepatu sebagai indikator alami untuk identifikasi senyawa asam basa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.